nih lihat anak-anak yang usianya sebaya tapi kelihatan lebih kecil dan lebih pendek. Apa karena genetik aja? Atau ada karena masalah lainnya? Yuk kita cek faktanya sama aku Amanda, teman gizimu. Stunting, satu kata yang rame banget dibicarain di media sosial dan berita 7-8 tahun ke belakang. Sebenarnya stunting itu apa sih? Sampai-sampai pemerintah bikin program untuk menurunkan angka kejadian stunting di Indonesia. Di Indonesia sendiri, angka kejadian stunting itu ada di 21,5% pada tahun 2023. Turun sedikit daripada tahun 2022, yaitu 21,6%. Artinya, dari 100 anak, ada 21 orang yang kena stunting. Jadi, stunting itu sebenarnya apa sih? Menurut WHO, stunting adalah kondisi di mana adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi badan yang kurang dari -2 standar deviasi. Atau dengan kata lain, anak itu tingginya lebih pendek daripada usia sebayanya. Sebenarnya apa sih penyebab stunting itu? Melansir dari WHO, sekitar 20% stunting sudah terjadi ketika bayi dalam kandungan. Nah, pemicunya adalah zat gizi yang kurang memadai. Zat gizi yang kurang memadai itu akan membuat ibu hamil kekurangan zat besi atau anemia, sehingga membuat perkembangan janin jadi tidak baik. Asupan gizi yang kurang memadai ini, dengan kata lain, anak kekurangan gizi sejak lama. Asupan gizi yang tidak memadai ini, dengan kata lain, Asupan gizi yang tidak memadai ini, dengan kata lain, anak sudah tidak mendapatkan gizi yang baik sejak usia masih kecil atau sejak lama. Melansir dari WHO, 20% terjadinya stunting itu sudah terjadi ketika dalam masa kehamilan. Dalam arti lain, ibu yang memiliki gizi yang kurang itu akan menyebabkan anaknya stunting. Bayi yang memiliki gizi yang kurang sejak masa kehamilan, berarti bayi tersebut sudah mengalami banyak kekurangan gizi semenjak waktu yang lama. Nah, hal ini bisa disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Faktor penyebab stunting dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor langsung, dan yang kedua, faktor tidak langsung. Faktor langsung dari terjadinya stunting yaitu yang pertama, kurangnya asupan pada gizi ibu hamil, terutama asupan untuk vitamin dan mineral. Ibu hamil yang kekurangan vitamin dan mineral akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Faktor yang kedua yaitu adanya infeksi yang berulang. Infeksi yang berulang pada anak-anak, khususnya untuk anak usia 0-2 tahun, akan menyebabkan terganggunya atau terhambatnya perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga adalah ASI eksklusif. Kurangnya ASI eksklusif akan menyebabkan terganggunya juga perkembangan dan pertumbuhan anak. ASI eksklusif itu diperlukan anak-anak usia 0 tahun sampai usia 6 bulan. Kemudian dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Untuk anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, itu menyebabkan faktor risiko terjadinya stunting semakin besar. 3 hal itu adalah faktor utama penyebab terjadinya stunting secara langsung. Adapun faktor tidak langsung dari terjadinya stunting yaitu kondisi ekonomi, faktor ibu dan pola asuh, layanan kesehatan yang kurang memadai, kemudian sanitasi air bersih, berat badan lahir rendah atau BBLR, dan yang terakhir pendidikan ibu. Sebenarnya kenapa sih stunting itu berbahaya? Kenapa sih stunting itu harus dicegah? Karena stunting itu punya dampak buruk yang jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi yang paling penting, stunting itu akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Coba bayangin kalau misalnya pertumbuhan dan perkembangan kognitif itu terganggu, anak-anak jadi punya prestasi yang kurang bagus, kemudian jadi nggak semangat sekolah, kemudian yang paling penting, anak-anak itu jadi nggak produktif. Maka dari itu, stunting harus dicegah mulai dari masa kehamilan. Pencegahan stunting harus dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu kapan sih? Mulai dari awal masa kehamilan, yaitu 270 hari masa kehamilan, sampai 730 hari anak sudah lahir. Dengan kata lain, 1000 hari pertama kehidupan itu mencakup dari masa awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Untuk itu, 1000 hari pertama kehidupan benar-benar menjadi masa emas untuk menentukan anak itu stunting atau enggak. Gimana sih caranya untuk mencegah stunting? Maka dari itu, ibu-ibu harus kita edukasi, terutama ibu-ibu yang sudah hamil ataupun calon ibu yang masih memprogram kehamilan.
supaya ibu-ibu yang mau hamil atau ibu-ibu hamil tidak kekurangan vitamin dan mineral atau tidak kekurangan lagi zat gizi yang menunjang masa kehamilan. Kemudian setelah anaknya lahir, anak-anak usia 0 bulan sampai 6 bulan diberikan ASI eksklusif. Kemudian dari usia 6 bulan sampai 12 bulan diberikan makanan pendamping ASI. Setelah itu, anak-anak usia 12 bulan sampai 24 bulan diberikan makanan pendamping ASI yang berbagai macam rasanya, bentuknya, teksturnya, dan juga berbagai macam sumber bahan makanannya. Maka dari itu, pencegahan stunting sangat penting dari masa awal kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Nah, itu dia obrolan kita hari ini tentang stunting. Jadi, stunting itu bukan cuma soal pendek, tapi tentang masa depan. Kabar baiknya, stunting itu bisa dicegah dari 1000 hari pertama kehidupan. Terima kasih udah dengerin Teman Gizi hari ini bersama aku, Amanda, teman gizimu. Tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, semua berawal dari gizi yang tepat. Assalamualaikum, dadah!